apa ya, kayak gitu itu semacam terus jadi apa, story dari beberapa tempat gitu loh. Kuping ke kuping ya. Mhm. Oh. Tapi kalau belum pernah ngalamin sendiri mungkin nggak percaya, kenapa ada gamelan bisa bunyi sendiri gitu loh. Cuman Nah, kalau saya yang percaya aja deh, Mas. udah ngerasain, udah tahu, ya bisa dibuktikan Allahu Akbar ya. gitu. Maksud gua gini, mungkin kalau Jawa itu memang beda, feel-nya juga beda gitu loh daripada mungkin Jawa Timur atau Jawa Barat itu pasti beda. Terus kalau di Bandung temen gue bilang nih Mas, ini gue juga nggak tahu nih apa mitos atau beneran ya. Kayak teman gue ini Bandung dia punya temen yang punya si penjaga gitulah kayak dalam bentuknya hewan. Yang pertama ini bener atau enggak sih Mas? Kayak orang tuh punya penjaga, ada yang penjaga gitu-gitu. Hewan. Iya, jadi harimau gitu kayak pelindungnya gitu atau gimana lah. Saya lupa Ya itu kan sebutannya apa sih. sebetulnya kan cuman apa ya, kembali lagi ke wujud jin tersebut itu bisa menyerupai apapun kodratnya tuh. Yang kodam itu loh Mas, itu bener nggak Iya, sih? betul, ada kodam itu ada. Jadi bawaan dari mungkin nenek moyang ataupun memang dari Aing badut. apa Udah, Cok. peralatan senjata kayak gitu zaman dahulu. Keris gitu-gitu juga berarti Ya, ada Mas. keris, Pi, lu tombak, tau nggak Pi kenapa gue panah. langsung masuk ke kamar Pi? Kenapa? Tadi gue tiba-tiba denger ini Cok, apa pintu gue kebuka ngentot. Alah lu, penakut. Emang iya Mas. Pintunya gue tutup, goblok. Emang iya Mas Tadi Raden. makanya gua bilang Tempat dia ini tadi ada. ada bunyi Ya nggak kok tahu gitu. kalau gua ya. Langsung gue matiin Cok, live-nya Kan nggak takut bisa gue nebak goblok. juga. Kalau lihat online gitu bisa Mas? Iya Mas, bisa nggak dari kayak gini? Kebetulan. Jangan Mas, jangan ngomong. Jangan Mas, Eh, udah Mas, tolong, makasih Mas. tolong, dah. Jangan, Mas. Allahu Akbar Mas. kabiro. Jangan Mas, kalau emang ada, udah Mas simpen Atau dalam kan hati ntar saja. malam Den, ntar malam cerita-cerita lagi kayak gini. Allah. Terus lo bacain Jangan. yang bacaan Jawa itu. Atau enggak sekarangnya nih, kan sekarang pagi nih. Nggak usah. Jangan bang, gua belum Nggak. tidur. Wah, gue nggak ikut wah. Iya, Enggak, tidur bacain jangan. itu aja, bacain apa tuh. Lu kenapa sih, Wak? Lu apaan sih, Wak? Jangan buat mainan. Jangan buat mainan tuh, Wak. Lu Emang emang diwa ini loh. waktu itu gua dibacain sampai full. Wah, lu gua kirim keris langsung ke sana lu, Wak. Ini orang lu bener-bener lo dijadiin Ini candaan gua lo. sugesti apa dia nih? Kenapa gue Oh, itu. takut ya goblok. Terus disuruh apa ngikutin bacaan lu ya Den ya? Ngikutin ya biar netralisir. Allah. Padahal udah pagi loh guys, kenapa takut guys? Oh iya, padahal udah pagi dan emang tetap gak boleh bacaan kayak gitu walaupun pagi-pagi. Ya kan makan Ya kan, tenaga. itu apa ya? Semacam keyakinan untuk meminta bantuan gitu loh. Maksud gua hal tersebut sebetulnya nggak boleh buat mainan dan ditunjukkan itu sebetulnya nggak boleh. Ya gue cuman suges deh, gue Terus waktu cuman itu suges. ngapain gituin gua? Nakut-nakutin gua. Lah kan lu yang minta. Enggak guys, gue cuman suges tadi kayaknya. Bukan ada suges tuh kayaknya. Sama ini Mas, Aduh. saya mau nanya lagi Mas, ini mitos atau hoax nih soal mitos atau hoax, mitos atau beneran nih? Kalau misalkan di Bandung tuh temen gue pernah cerita kalau pohon beringin di Sabuga ya, yang tempat olahraga Sabuga, tuh banyak pohon beringin tuh. Nah tuh pas lagi malam itu dia temen yang bisa punya kekuatan itu dia ngebuka mata batin temen gue, jadi dibuka mata batinnya, terus pas dilihat, jreng yang si pohon beringin yang panjang itu rambutnya kuntilanak itu panjang dari atas ke bawah. Itu bener atau enggak Mas? Ya, Tapi tergantung yang nunggu di situ gitu loh. Jadi kembali lagi ke pembukaan mata batin itu adalah biar kau itu bisa melihat dari segi dimensi mereka. oh yang lu bilang dimensi itu, oh paham Nah, gua sekarang. Wah Seperti anjing. itu. Jadi justru pembukaan mata batin itu adalah membuka penglihatan kau untuk menembus dimensi mereka. Itu kalau yang gua pelajarin ya. Mohon maaf kalau ada salah-salah, tapi kalau yang gua pelajarin seperti itu. Mas coba ceritain Mas Sudiri ini dong. Apa ya Mas Sudiri ini? Mas Sudiri ini kan sejarahnya itu dulu ya. Yang terkenal di sini itu ada Mas Sudiri ini pandit gereja itu sama lapangan Pemda. Itu adalah satu penjara dulu. Satu penjara zaman penjajahan Belanda. Dan di situ
memang terbengkalai, dan Marsudiri ini kebetulan apa ya, ada satu spot yang di situ itu ada sumur dan juga penjara bawah tanah Terus itu. Nah terus apa, ya mungkin ya penjara kan identik ya, apalagi zaman penjajahan gitu loh. Nah mungkin apa, cerita-cerita yang berkembang di masyarakat menimbulkan tempat tersebut jadi dijauhin orang-orang yang awam. Nah terus menjadi terbengkalai waktu itu. oh sempat Nah, terbengkalai, Mas. sempat terbengkalai dari Belanda ke Jepang, terus habis itu terbengkalai, dibangunlah oleh pemerintah daerah. Nah di situ apa namanya, semenjak jadi sekolahan mulai ada aktivitas manusia, dan mungkin kalau yang waktu itu nggak gua sendiri, jadi ada senior gua, lebih dari senior gua itu juga dia mencoba menceritakan tentang sejarah makhluk-makhluk yang ada di situ itu dari mana. Nah, di situ diterangkanlah bahwa makhluk tersebut sebetulnya adalah wujud ataupun energi yang memang sudah menepati di situ. Cuman karena pernah ada sejarah masa lampau yang di situ ada tahanan, ada sipir, ada tentara yang mati dan lain sebagainya. Nah, di situ wujud jin tersebut memanifestasikan dirinya menjadi perwujudan, entah itu tahanan yang gak ada kepalanya, entah itu tahanan yang terantai kakinya, ataupun Allahu sipir Akbar, yang astagfirullahaladzim. berdarah-darah dan lain sebagainya, yang tereksekusi. Nah itu cuman Astagfirullah. penggambaran dari jin doang gitu loh. Sebetulnya bukan, orang yang sudah mati arwahnya bakalan ke sana, Bener. nggak bakal gentayangan. Nggak, masa bodoh gitu kalau ada arwah gentayangan itu. Nggak percaya gua ada arwah gentayangan. Ini komen-komen kenapa pada lampor-lampor? Lampor tuh apa? Lampor Ada yang itu komen Engki apa, lebay padahal tadi Lampor tuh Ripo mau tahun ini juga deh. keranda Lampor tuh apa, Mas? terbang Tadi masih tidur guys. Keranda terbang di Ya. mana, Mas? di Pemalang kalau nggak salah. Kemarin gua sempet belum lihat di Instagram itu, gua terus di tag, Eh. suruh apa ya, dari senior gua itu minta pendapat apakah sama pendapat gua sama senior gua gitu loh, karena Iya. yang mengalami hal tersebut ada salah satu dari junior gua yang tinggal di Pemalang, dan Pemalang atau Pati gitu, lupa gua. Nah itu dia merasa pernah mengalami hal tersebut, jadi rumahnya diketok, dibuka nggak ada, ditengok ada keranda terbang. Astagfirullahaladzim. Nah analisa gua sama senior gua itu sebetulnya itu bukan wujud keranda, Tapi apa, Mas? Jin jadi tadi. itu kain. Jadi Kain? perwujudan kain, iya perwujudan kain. Jadi ada yang namanya aduh lupa gua, ada bahasa Jawanya lupa, tapi lupa gua. Ya intinya itu wujud kain dari, Aduh. kalau orang Jawa sini percayanya gini, ada suatu gerbang di mana Iya. gerbang tersebut bisa lebih memudahkan manusia ataupun jin memasuki dimensi lainnya gitu loh. Manusia memasuki dimensi jin ataupun jin memasuki dimensi manusia. Nah di situ ada gerbang yang di situ terlilit kain. Nah ternyata di kepercayaan orang Jawa Tengah bagian utara itu kebanyakan disambungin dengan entah itu Jepara, terus ya keraton-keraton lah, termasuk Kesultanan seperti itu. Tapi sebetulnya itu pengalian apa ya, pengalian itu sebetulnya ya jin gitu loh, cuman karena perwujudannya nggak seperti biasa gitu loh, bukan makhluk entah itu hewan ataupun makhluk yang menyerupai manusia ataupun yang menyerupai siluman dan lain sebagainya, jadi dilebih-lebihkan, jadi berwujud keranda dan lain sebagainya. Bukan ada yang ngangkat tuh. Enggak. Nah, sebenarnya tujuan mereka seperti itu tuh apa, Mas? Tujuan apa tuh? Ya datang ke rumah ngetok-ngetok terus tiba-tiba ada keranda terbang gitu-gitu. Udah nggak tahu gua. Apa Nggak tahu kalau dikirim sama seseorang Iya, gitu, kalau hal seperti itu di ini nih, kalau yang gua percaya dan gua yakini itu
apa ya, semacam dikirim lah, dibikin. Aduh, kenapa ya? Udah pagi sih padahal. Oh, Ceritain deh yang lu lagi leveling di rumah lu. Lagi apa? Yang berantem sama Jin. Yang gara-gara dikirim di tempat kerja. Oh iya. Ya itu waktu apa ya? Gua baru live streaming waktu itu. Terus baru RP ya waktu itu. Tiba-tiba facecam gua itu kelempar. Depan muka kelempar. Terus naik. lagi live stream. Atau lagi live streaming. Ada levelnya. Cuma udah lama banget ya Den ya. Udah lama. Di situ Kelempar gua diem. Jadi enggak cuman kan kabel apa? Facecam terus kabel keyboard sama mouse kan gua rapiin. Gua ikat jadi satu. Itu sampai copot semua, lepas. Nggak bisa apa-apa. Cuman diem aja ditanya. Udah gua sampai 15 atau 20 menit keluar dari kamar. Ternyata wujud itu ada Mas, di punten. ruang tengah. Jadi gimana? Mau nanya lagi, Mas. Pas dia ngelempar, dia nggak ada di depan Mas. Jadi kayak Nggak. nggak ngambil kayak manusia kita. Nggak gitu. Enggak gitu. Jadi wujudnya berada di ruangan lain. Nah, terus secara nggak sadar dan gua konsentrasi ke monitor gua, Iya. itu kelempar tel. Oke, silakan Mas. Bisa Lanjut, Mas. dibayangin Terus. kan? bisa. Iya, bisa dibayangin. Nah, Bisa oke. Mas, sangat bisa Mas. Terus gua keluar, gua cek, ternyata sampai dengan gua nenangin diri gua sendiri karena kaget ya, jujur kaget. Satu kaget, kedua penasaran, yang ketiga jengkel. Iya. Karena dikagetin itu jengkel. Makhluk itu jadi gua live stream gini, ini pintu ya, belakang monitor ini pintu. Sampai gua buka sedikit, biar gua bisa lihat dia gitu loh, kemana dia pergi, ataupun dia mendekat atau menjauh. Nah, usut punya usut, setelah sekitar ya, gua masih kembali, gua balikin colokan USB itu, makhluk tersebut masih nemenin gua live stream. Sambil gua Di depan minum pintu, kopi. di depan pintu lu sekarang ini, Mas. Ya, gua nggak depan-depan sama pintu. Aduh. Pintu sama jendela. Jadi ruangan tengah, ruang tamu. Terus ini ada kamar, ini kamar gua. Nah, di depan situ. Nah, dan waktu gua kembali live streaming lagi, gua sambil ngopi ngerokok itu masih nemenin, dan viewers gua juga masih sambil gua ceritain kenapa gua tadi diem gitu loh. Itu sampai berselang 25 menit lah. Gua tuh ibaratnya terdiam, nggak konsen, was-was kayak gitu. Itu keadaan jam 1:30 malam. Gua tuh tiap live jam 2 malam, Mas. Ya itu usut punya usut. Karena janggal akhirnya gua jawab dalam artian pakai bahasa Jawa, tapi intinya begini, maksud kau kesini apa, terus kau dari mana, niatnya apa. Nggak jawab. Akhirnya waktu gua paksa untuk pergi, itu ninggalin suatu Petang. barang berwujud barang. Di situ cuman semacam ya bongkahan batu kecil gak beraturan gitu, warnanya hijau. Nah, dari situ gua bawa waktu gua ke kantor. Nah, tiba-tiba di dalam saku gua itu panas, benda tersebut panas gitu. Nah, setelah gua keluarin, gua taruh di atas meja, rekan kerja gue itu datang, berusaha ngobrol sama gua, tapi berusaha juga ngambil itu batu. Oh. Tapi gua udah sadar dulu, gua biarin, gua anggap ngobrol biasa, seolah-olah nggak tahu, tapi gua tahu, gua perhatiin. Waktu dia ambil, gua tampar tangannya.
Jatuhlah batu tersebut, selang 1 hari orangnya sakit sampai dengan 7 hari. Nah, istrinya yang datang ke rumah minta maaf. Tuh. Padahal gua nggak ngapa-ngapain, jujur, sumpah demi Allah, gua nggak ngapa-ngapain. Ini cerita Dan setelah versi singkatan nih, kagak ceritain yang versi berantemnya. berantem apa? Berantem yang ribut, Oh. yang Lu berantemin istri lu gimana, sampai Mas? begitu. Lu keluarin Ya, Cidori, nggak usah lah kalau apa itu, Bang. Rasengan. Nggak usah diceritain kalau itu mah. Nah, Kenapa Mas? itu- Kenapa Mas? Kenapa? Kenapa emang? Kerjaan Ya, ya. istilahnya sampai dengan apa ya, ngeganggu keluarga kan nggak enak toh diceritain. Oh, oke. Sampai Mas, berimbas ke anak istri gitu. banyak yang nanya channel Mas apa, live di mana Mas? Waduh, udah. Ya Mas, biar di follow Mas. Enggak, banyak yang nanya Mas. Pada kepo Mas. Biar nyari sendiri. Nyari sendiri. Iya, Cari biar guys, nyari. di mana Mas? Di Nimo apa di YouTube Mas? Ini mau apa di YouTube? Di Numo. Di Nimo. Cari aja guys, Raden Kian Santang atau Raden Raden, Ulu. Raden. Raden. Oh, AE Raden. Tuh. Lanjut Din, yang sampai Lanjut, Mas. istri datang tuh. Ya, istrinya dateng minta maaf, dan gua waktu itu ngomong, gua nggak ngapa-ngapain, gua bilang ya pokoknya waktu itu suaminya jadi teman kerja gua itu cuman pesan ke istrinya suruh datang ke rumah gua untuk minta maaf. Ya udah gua maafin, gua bilang gua pesen jangan diulangin lagi hal tersebut, jangan diulangin lagi. Akhirnya nggak selang sehari, jadi sorenya datang, malamnya udah ngabarin kalau suaminya sembuh, udah bisa bangun dari tidur gitu loh, dari tadinya rebahan bisa bangun. Ya alhamdulillah kalau gitu, berarti dia udah nyesel banget melakukan hal seperti itu. Mas, gue mau nanya deh, kalau ngirim gitu bisa di luar pulau nggak ya Mas? Soalnya gue di Pulau Jawa sekarang. Orang ngirim dari Palembang gitu, bisa nggak? Enggak, Nggak bisa. belum Nggak bisa tentu, lewatin lautan. belum tentu ya, susah. Susah ya. Gini, prinsip gua jangankan melewati laut, beda tanah aja udah susah. Oh. Jadi kayak dari Bogor ke Bandung itu udah susah ya Mas ya? Gini, apa ya, beda tanah yang dimaksud itu kayak Jawa Tengah nih, Pulaunya. budayanya Oh. tanah itu budayanya. Oh ya. Oke. Nggak ada ongkir guys. Ongkir Pakai ongkir. Bangsat. ongkirnya mahal dari mana? Kan terbang ya, terbang cus gitu. Kalau di Jawa itu tak ada, soal lu pernah denger kan kisah tanah Jawa itu tanah. Oh, paham. Terus banyak yang nanya nih Mas, Banaspati. Banaspati itu apa sih? Gue nggak tahu. Bola api. Bola api. Bola api gimana tuh Mas? Kayak gua Macam-macam, sebetulnya macam-macam. Pengertian bola api itu macam-macam. Ada yang gua maksud orbs tadi yang berwarna merah, dan dia memang ngeluarin api. Ada juga yang memang perwujudan energi negatif yang berwujud api. Tapi itu sebetulnya belum menjadi makhluk yang full. Jadi masih pergesekan di dimensi jin sama manusia. Terkadang kayak gitu tuh cuman sekelebat, nggak kelihatan, habis itu hilang. Tahu-tahu udah pindah lagi. Tuh.